Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya melanjutkan tema yang sebelumnya, ya, yakni berkaitan dengan diri Hizkia. Kemarin kita sudah bahas mengenai Hizkia, di mana dia sudah memperbaharui apa saja yang perlu diperbaharui dalam kehidupan kerajaan bangsa Yehuda selepas dari pemerintahan Raja Ahaz. Karena Raja Ahaz, seperti yang saya sudah bilang kemarin, sudah melakukan perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan apa saja pembaharuannya? Kita baca di 2 Tawari 29 sampai 30 ayat 1. Maaf, sampai 31 ayat 1. Jadi, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia di sana? Jadi, waktu tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, dia buka kembali yang namanya pintu gerbang Bait Allah. Dan dia melihat betapa hancurnya ruangan Bait Allah itu karena pada tahun-tahun sebelumnya itu sudah ditutup. Apalagi sejak zaman Raja Ahaz yang sudah mulai melenceng keimanan bangsa Yehuda. Dan banyak barang-barang hilang, banyak barang-barang yang sudah nggak layak, sudah kotor. Akhirnya Hizkia berkata pada orang Lewi untuk segera menguduskan diri karena untuk membersihkan bait Allah. Dan juga menguduskan bait Allah karena kan sudah banyak yang kotor, banyak yang belum sudah tidak layak pakai, maksudnya tidak kudus lagi barangnya, ataulah istilah benarnya gitu. Soalnya udah nggak ada lagi ibadah kepada Tuhan sejak zaman raja sebelumnya. Makanya pada waktu zaman Raja Ahaz banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu, Hizkia meminta agar orang Lewi mau kembali menguduskan diri untuk membersihkan bait Allah, dan ada kumpulan imam yang tidak terlalu banyak datang untuk membersihkan bait Allah. Pokoknya selama kurang dari sekitar 15 hari lah, mereka membersihkan bait Allah, juga menguduskannya, dan juga mereka menguduskan diri. Dan setelah semuanya udah dirapihin, karena ada juga barang-barang yang hilang seperti cawan juga dibalikan lagi gitu. Ya. Oh ya, dalam pekerjaan itu mulainya dari tanggal 1 sampai 16, berarti udah sekitar 16 hari. Dan pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Gitu. Jadi 8 hari pertama mereka menguduskan diri, dan 8 hari berikutnya mereka mulai membersihkan bait Allah. Jadi hampir seminggu. Lalu akhirnya para imam berkata pada Raja Hizkia, ada beberapa barang yang hilang dan kami sudah siapkan barang yang baru. Gitu. Karena kan banyak sekali perkakas yang dibuang oleh Raja Ahaz. Jadi pada akhirnya para imam mengambil lagi yang baru untuk dipakai lagi dalam ibadah. Maka Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan untuk melakukan korban persembahan pada Tuhan sebagai ucapan syukur dan penghapus dosa akibat peristiwa di zaman raja sebelumnya juga ya. Pokoknya setelah ibadah pertama pastinya ada rasa sukacita. Begitu. Ya. Dan sekarang dan juga rakyat-rakyatnya juga ikut dalam
melakukan korban, maksudnya dalam ibadah itu kan. Dan mereka juga bawa korban persembahan kayak 7 ekor, ya 7 ekor hewan-hewan tertentu kayak domba, kambing, sapi, dan lain-lain. Tapi waktu itu imam dari suku Lewi yang datang di situ dikit, makanya mereka agak kesulitan. Puji Tuhan, saudara-saudara dari para imam-imam di Lewi ini mau membantu juga. Jadi sama-sama membantu pekerjaan bagi Tuhan. Akhirnya setelah sudah selesai urusan mengembalikan lagi citra Bait Allah sebagai tempat yang kudus, Hizkia mengadakan kembali Paskah yang tidak diadakan pada beberapa pemerintahan sebelumnya. Kenapa Hizkia baru ngadainnya pas bulan kedua? Karena ya bulan pertama kan harus membersihkan dahulu Bait Allah, baru Paskah gitu. Akhirnya Hizkia juga mengajak orang-orang untuk berkata pada rakyat bahwa ayo adakan kembali Paskah. Tapi awalnya mereka memang masih bingung dan banyak yang ngejek karena kan udah lama nggak begitu, jadi mereka masih bingung apa itu Paskah, apa itu gitu. Cuman pada akhirnya ya Tuhan menggerakkan hati orang-orang Yehuda untuk ikut dalam perayaan Paskah, mulai dari roti tak beragi sampai penyembelihan domba Paskah. Dan semenjak Paskah, banyak bangsa Yehuda yang mau bertobat dan mereka menghancurkan semua patung berhala. Jadi di rumah masing-masing yang dulu ada patung berhala dihancurkan. Begitu, karena sudah ada Tuhan yang di sana. Dan jadinya mereka kembali percaya pada Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita adalah untuk tetap menjadi pembaharu dan tetap menjadi terang. Ya, walaupun perang kita sederhana, kalau kita bisa menjadi terang bagi orang lain, mau mengubah segalanya, ubah dari diri sendiri. Ya, begitu. Sekian firman kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang apa ya? Ya udahlah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye bye.